Shalom, selamat malam. Ketemu lagi dalam acara Youth Talk DPA GBI DKI Jakarta. Dan hari ini kita akan bahas tentang satu tema, yaitu toxic relationship. Nah, teman-teman, ini akan banyak ya kita lihat dan kita dengar pengalaman-pengalaman beberapa anak muda yang mengalami hubungan yang toksik ya. Nah, hari ini kita akan bahas dengan pasangan yang seru, dan saya percaya akan menjadi memberkati buat setiap kita anak muda. Nah, sambil menunggu pembicara kita, teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan boleh ketik di kolom chat langsung agar bisa dijawab oleh narasumber kita. Dan teman-teman boleh undang rekan-rekan yang lain supaya kita bisa bersama-sama live malam hari ini. Ya. Selamat datang buat Yer Davita dan Purnama, dan boleh ajakin rekan-rekan yang lain untuk kita bisa bahas bersama-sama pada malam hari ini sambil menunggu pembicara kita untuk join. Saya berharap kita semua mengalami sehat semuanya, amin. Ya, hari ini Youth Talk di minggu yang ketiga di bulan ini, dan saya percaya kita semua akan diberkati melalui pembahasan hari ini. Wow, dari GBI Madiun, welcome juga buat Bapak KPD kita, Kakak Fani Paindong dan Kak Anton. Selamat bergabung, Kak. Shalom. Nah, hari ini kita akan bahas tentang toxic relationship, dan ini akan menjadi pembicaraan yang cukup hangat ya di kalangan anak muda. Dan saya berharap kita semua bisa menikmati. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan, yuk bisa langsung ketik di kolom chat, nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Shalom. Purnama dari GB Ketapang Utara, welcome home. Maaf ya kalau nanti saya menyebut nama walaupun umurnya lebih tua, karena saya nggak bisa tahu semuanya. Oke, kita akan mengundang bersama. Wow, selamat malam. Kobonar. Halo, selamat malam. Aduh, kurang bawah nih ya kita ya. Hai. Oke. Halo. Hai. Halo. Wow. Luar biasa. Aman? Audionya Kobonar, Cijet? Aman, bagus. Puji Tuhan. Teman-teman, saya perkenalkan pembicara kita malam hari ini yang pasti sudah sangat terkenal. Tapi karena sudah SOP-nya, jadi saya kenalkan dulu. Ini Kobonar dan Cijet, dan mereka adalah pasangan muda yang sangat menginspirasi dan telah memberkati banyak pasangan-pasangan yang lainnya. Dan mereka kami bersama pelayanan di GB Bethel. Mereka pelayanan di GB Bethel Bandung, dan saya percaya ini akan sangat menginspirasi banyak rekan-rekan muda yang hari ini udah antusias ya untuk bertanya tentang itu. Nah, langsung saja saya serahkan buat Cijet dan Kobonar untuk presentasi mungkin. Oke, mungkin pertama-tama kita mau ngucapin thank you dulu ya buat teman-teman di DPA yang ngajak lagi untuk sharing di sini. Juga saya udah lihat beberapa teman-teman yang join, Kak Fani ya tadi ada. Halo juga buat teman-teman yang lain juga. Siapa ini ya? Marta. Ya. Dan mungkin ada teman-teman lain yang mau join juga. Kita welcome banget. Hari ini kita diminta untuk sharing tentang apa sih? Toxic relationship. Wow. Apa itu toxic relationship? Wow. Jadi relationship kan hubungan ya. Toxic itu racun. Jadi hubungan racun. Hubungan yang beracun ya. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar lagu dangdut Keong Racun ya. Ini bukan jenis itu,
Bukannya madu dan racun. Ini tuh sesuatu ya semua orang seneng ya mungkin bisa berhubungan dengan orang lain, bener nggak sih? Kayak ketika kita punya teman, mungkin ketika kita punya seseorang lah dimana kita bisa belong ya, itu tuh kayak asik banget lah pastinya. Tapi tanpa kita sadari ada beberapa yang hubungan itu tuh yang nggak mendatangkan kebaikan. Nah ini hubungannya kan mungkin kita masih luas ya untuk penjabaran kita ini masih hubungan atau relationship secara luas dulu ya. Jadi kan bisa dari pertemanan sampai ke pacaran sampai ke pernikahan itu kan sebenarnya semua hubungan gitu, relationship. Jadi kita mau bahas dari segi itu dulu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya yang lebih menjurus, itu bisa nanti juga ditanyakan. Cuman kita lebih ke generalnya dulu, paling gitu ya. Ya, nah jadi kalau misalkan kita ngomong toxic relationship, sebenarnya dia self-explain sih namanya toxic relationship, hubungan yang racun. Racun itu ya, memang hubungan itu tuh memiliki sifat seperti racun gitu ya. Racun itu jadi kan bisa mematikan, yang pasti akhirnya mematikan. Tapi sebelum itu kan dia akan menghambat pertumbuhan, menghambat growth gitu ya. Terus abis itu malah jadi kayak menghancurkan. Jadi toxic relationship itu nggak akan langsung mematikan. Toxic relationship itu gradually atau bertahap gitu ya. Misalkan kayak kalau minum, ada yang nggak sengaja gitu minum racun kan, ada yang nggak kerasa dulu gitu ya. Nggak kerasa dulu. Iya kayak ya kita kayak biasa aja. Atau misalkan yang terkenal banget tuh salah satu racun yang sering dipakai untuk bunuh diri ya di Korea Selatan terutama itu tuh ngebakar arang di dalam rumah. Jadi arangnya tuh ditaruh di kompor terus mengeluarkan zat apa ya? Monoksida ya. Nah jadi itu tuh racun gitu. Tapi orang yang ada di dalam ruangan itu tuh nggak langsung mati. Dia menghirup, lama-lama mungkin pusing, kehilangan kesadaran atau mungkin muntah-muntah, akhirnya mati gitu. Nah di sini yang kita pengen sharing gitu, karena jangan sampai kita tuh nggak sadar kita masuk ke dalam yang namanya toxic relationship. Jadi sekali lagi tadi relationship ini nggak harus soal pacaran ya, tapi bisa juga pertemanan, hubungan kerja itu juga bisa toxic relationship, bener nggak sih? Nah jadi kita mau lihat di dalam firman Tuhan lah, di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 firman Tuhan berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakan kebiasaan yang baik. Nah, ya kan? Berarti jadi emang kalau misalkan jadi kadang tuh firman Tuhan ini tuh dimulai dengan kata-kata yang menarik sih menurut saya. Jangan kamu sesat. Ya. Artinya tuh kita kadang suka orang tersesat kan clueless ya, clueless. Ya nggak sadar. Sebenarnya nggak sadar bahwa gitu. Ya, orang yang tersesat tuh kan nggak mungkin kayak, oke, gue mau ke Jakarta nih, mau ketemuin Kak Putra di tengah jalan, kayak, oke, saya mau tersesat dulu ya, terus beneran tersesat. Nggak ada orang yang berniat untuk tersesat. Makanya ayat ini tuh kayak menarik gitu. Ayat ini bilang, jangan kamu sesat gitu. Maksudnya, jangan kamu salah, jangan kamu menganggap bahwa pergaulan itu nggak ada artinya di dalam kehidupan kamu gitu. Pergaulan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting sih untuk kita jaga. Karena orang-orang di sekitar kita, dia yang akan merubah kehidupan kita menjadi serupa dengan dia gitu. Nah, ada satu lagi. Ada pepatah juga yang bilang kalau kita pengen, aku bisa kasih tahu future kamu kayak gimana, asal kamu kasih lihat aku teman-teman kamu gitu. Show me your friends and I'll show you your future, gitu kan. Jadi emang orang-orang di sekeliling kita itu akan menentukan juga gitu. Karena kita every man is an island, jadi kita emang hidup tuh berkomunitas kan. Jadi kita nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi semandiri-mandirinya kita masih perlu orang, dan orang masih akan menginfluence kita gitu kan. Ya. Nah, bahayanya toxic relationship ini tuh dia akan membuat kita tidak bertumbuh dan bisa mematikan kita, bahkan mematikan orang-orang. Jadi ketika kita toksik juga kan kita bisa kena nih jadi toksik juga, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita juga jadi tidak terberkati. Nah, salah satu firman Tuhan lain yang mengingatkan kita itu adalah Mazmur 1 ayat 1.
Ini penting banget buat setiap dari kita lakukan di dalam kehidupan kita ya. Dia bilang gini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi ini tuh sebuah hubungan tuh selalu ada progres ya, progresif gitu. Kita kenal orang tuh nggak mungkin selama-lamanya hanya kenal luarnya aja gitu istilahnya. Kalau kita makin lama makin deket tuh, ini firman Tuhan bilang ya, pertama dia berjalan, kedua dia berdiri, ketiga dia duduk. Itu tuh ada progres gitu. Berjalan, berdiri, duduk. Nah, malam ini mungkin kita mau sharing gitu, gimana sih biar kita tuh nggak terjebak ya dalam toxic relationship. Tentu setiap dari kita nggak ada niat kayak ngomong, oke, nanti one day saya pengen punya toxic friend, toxic girlfriend, toxic boyfriend. Pasti enggak gitu loh. Tapi itulah firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tuh yang harus bisa kontrol gitu, agar kita nggak berjalan menurut nasihat orang fasik, nggak berdiri di dalam orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh ya. Kalau firman Tuhan kayak apaan sih fasik, apaan sih orang berdosa, apa sih pencemooh kayak gitu ya. Kalau misalkan kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, orang fasik tuh orang yang nggak punya pandangan seperti orang Kristen lah gitu, atau orang yang percaya Tuhan. Jadi bukan kayak orang yang gimana banget gitu, tapi mereka tuh mengkompromikan kebenaran firman Tuhan. Orang berdosa tuh yang kayak gimana? Ya yang nggak sesuai juga dengan firman Tuhan. Dan melakukan hal-hal yang salah. Dan melakukan hal-hal yang salah. Kumpulan pencemooh tuh kayak gimana? Orang-orang yang mulutnya tuh suka ngomongin orang lain kayak gitu ya. Jadi orang-orang ini sebenarnya ada di sekitar kita, bukan orang yang kayak jauh gitu, yang jahat, yang masuk penjara banget. Enggak, ini di sekitar kita. Orang fasik, orang berdosa, kumpulan pencemooh tuh ada di sekitar kita. Jadi kita jangan terkecoh dan mikir kayak, yang kayak gini mah adanya jauh lah di sekitar saya. Enggak banget gitu. Kita harus hati-hati untuk kita bisa avoid toxic relationship ini ya. Nah, jadi emang kita mau bagi beberapa tips ya. Ada 3 tips lah kita mau bagi. Sama kayak ini ceritanya. Kayak kita lagi filter ya, kan kita lagi ada di tengah-tengah COVID ya. COVID kan ada di mana-mana sebenarnya, benar nggak sih? Benar. Kita harus filter, benar nggak sih ya? Dengan menggunakan jurus masker 3M. Asik. Jadi hari ini juga kita akan membahas jurus 3M. Ya. 3M. Ada 3 yang harus diperhatikan ketika kita nggak mau masuk ke dalam hubungan yang toksik. Ya, yang pertama. Yang pertama itu menyadari kamu itu berharga. Dan kita itu berharga bukan karena kita diterima oleh teman-teman kita atau kita dapat approval dari mereka ya, tapi karena Kristus. Di ayatnya di Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, jadi kamu bentar Yesaya. Coba buka dulu. Sorry ya. Yesaya 43 ayat 4 pasti tahulah teman-teman. Karena kamu berharga di mataku dan mulia, dan kamu ini, Putra, tolong, ini mengasihi engkau. Udah hafal tuh Kak Putra. Coba coba Kak Putra. Ayo Bud, dites langsung. Ya, gimana? Ayo Kak Putra, jangan malu-maluin STT Karisma nih. Tiba-tiba nggak boleh tiba-tiba ujian. Dia bilang kan gini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Dan jadi intinya sih sebenarnya di situ. Jadi kita tuh harus tahu bahwa kita ini berharga. Benar. Berharga karena apa? Karena teman-teman kita menerima kita? Bukan. Karena sosial media kita banyak followernya? Bukan juga. Karena orang tua kita kaya? Bukan. Semua itu tuh bukan. Tapi karena Tuhan mengasihi kita ya. Jadi Kristus tuh menyerahkan hidupnya buat kita. Nah mungkin kamu bisa sharing nggak kayak ada toxic relationship yang mungkin kamu pernah dengar lah dari orang, atau mungkin misalkan kalau itu hubungan kamu bisa disamarkan namanya jadi Bambang gitu. Tetap saja dia bunga. Jadi kayak kadang-kadang kita itu gara-gara itu ya. Jadi kita ingin approval, especially kalau misalnya mungkin di zaman-zaman kita sekolah gitu ya, di mungkin SMP, SMA gitu, kita masih mencari identitas jati diri kita gitu kan. Itu jadi kita ya udah kalau misalnya orang lain, supaya orang lain itu bisa terima kita
kita itu kayak menyembunyikan diri kita gitu kan, diri kita sebenarnya kita ya udahlah supaya saya bisa diterima di kalangan ini, ya udahlah saya akan melakukan apa aja gitu, dari yang mau disuruh-suruh kayak atau mau yang ngikutin kelakuan mereka gitu-gitu. Jadi itu yang karena kita nggak merasa diri kita itu berharga. Jadi harga kita itu kita cantumkan ke kalau kita bisa masuk ke komunitas itu, kalau kita bisa masuk ke geng itu, kalau kita bisa jadian sama orang itu. Nah, itu tuh bahaya banget. Aku pernah inget ya di sekolah waktu SMA itu tuh ada temen yang tahu nggak sih kayak biasa tuh suka ada geng yang kayak keren banget lah di sekolah. Kayak tapi tiba-tiba tuh ada nyempil satu orang yang nggak keren sebenarnya, tapi dia tuh kayak kayak dibabuin lah istilahnya kasarnya gitu, kayak dikacungin gitu sama anak-anaknya ini, dan dia tuh dengan senang hati tuh menerima gitu. Dia jadi kayak aku inget ya waktu aku SMA, kita tuh punya kelas praktikum nih. Kelas praktikum tahu lah kan, suruh bawa cacing, suruh bawa belalang, suruh bawa apa. Dan ada si satu anak ini tuh dia kayak setiap kali praktikum tuh dia bawa kayak 10 cacing. Kayak ya nyari satu aja kan jijik gitu ya maksudnya. Terus kayak nangkep 10 capung ya. Atau ini kenapa ya, karena dia tuh jahat banget lah kalau waktu SMA ya. Aku puji Tuhan waktu itu nggak separah itu sih. Tapi orang-orang tuh manggil dia tuh si Jis. Si Jis tuh disebutnya tuh si najis gitu tau gak? Dan dia tuh menerima gitu, nama dia tuh Jis gitu, ngerti gak sih? Itu tuh aku ngeliat kayak oh my god gitu, dia tuh nggak sadar bahwa dia itu tuh berharga. Jadi dia mau diapain aja, mau disuruh ngapain aja, suruh bikin PR, suruh apa, pokoknya dia oke gitu ya. Nah ada satu lagi kalau dalam pacaran gitu ya. Jadi di dalam pacaran tuh sama ada yang kayak cowoknya tuh ganteng banget atau ceweknya ganteng. Aku yang pernah tahu tuh ceweknya cantik banget, tapi itu cowoknya kayak menurut aku sih bukan yang ngehinain muka ya, cuman maksudnya bisa sih dapetin itu gitu. Tapi ternyata tuh kayak Grab ya itunya. Pokoknya dari dulu Jakarta mana sih dia yang dijemput-jemput itu loh, yang nggak pernah, pokoknya udah pacaran tapi dia nggak pernah posting. Di posting nggak pernah. Dia pokoknya dari Jakarta Barat ke Jakarta, pokoknya kayak ujung ke ujung lah ya, hanya untuk jemput, anterin pacarnya terus pulang. Terus kan dia sampai curhat gitu ke Bonar kan. Terus kamu abis itu ngobrol-ngobrol? Enggak, soalnya cewek aku sibuk katanya gitu. Wow, bawain makan. Pokoknya kasihan banget. Terus begitu ditanya kayak kenapa sih kamu nggak pernah ngepost foto kita? Terus dia bilangnya apa ya? Kayaknya kasih alasan yang nggak masuk akal sih. Ya pokoknya aku nggak pengen teman-teman aku apa gitu lah. Jadi kan dari jawabannya juga udah kita tahu ya bahwa ini tuh kayak ya ini mah bukan karena saling mengasihi gitu lah ya. Jadi emang ada something yang negatif lah gitu. Something ya itu nggak benar nggak. Ya, gitu. Jadi kayak misalkan ketika kita nggak ngerasa diri kita berharga, atau kita ngerasa kita baru berharga ketika kita bisa join ini, jadi pacarnya ini dan itu, ya kita akan masuk ke dalam yang disebut dengan toxic relationship. Ya itu sih. Jadi emang kadang-kadang ya kalau pas lagi pacaran kan ada yang bilangnya dating out of your league gitu ya. Jadi di luar kelas kita gitu kan. Nah itu ya mungkin ya itu sih. Emang kalau misalnya benar ya bagus. Cuman pasti ya kebanyakan kadang-kadang ada seperti itunya. Jadi itu yang harus diperhatikan lah gitu ya. Nah kemudian kan itu tadi ketika kita merasa diri kita berharga, kita tuh bisa melihat orang lain dengan objektif gitu. Misalkan gini, jadi kita tuh bisa ngelihat nilai-nilai hidup dia tuh seperti apa gitu. Dalam arti misalkan contoh nih ya, misalkan aku nganggap diri aku tuh jelek banget ya. Terus ada pria yang playboy banget, terus bilang, aduh Jessica kamu cantik deh gitu. Langsung mata tuh kayak buta gitu ya. Dan apapun yang dia ngomong tuh nggak kefilter dengan baik gitu. Apapun yang dia lakukan kayaknya tuh bener gitu. Nah itu tuh salah banget gitu, karena yang kedua ya tadi M yang pertama menyadari kamu berharga, yang kedua tuh mengenal nilai-nilai orang benar. Jadi secara objektif kita bisa lihat nih, karena orang yang toxic relationship itu punya ciri khas lah, ciri khasnya tentunya yang berbeda dengan firman Tuhan. Nah ini ayatnya nih Mazmur 119 ayat 105 ya. Kan dikatakan firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Ya, jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita tuh tahu gitu, orang ini tuh gimana, toksik gak sih? Salah satu contohnya misalkan ya, firman Tuhan tuh bilang gitu, selalu jangan menaruh kepentingan pribadi itu di atas kepentingan bersama, misalkan gitu ya. Atau misalkan setiap ucapan kita tuh harus lemah lembut dan tidak menyakiti hati orang, misalkan gitu ya. Tapi orang yang toksik itu tuh akan ngehina kita lah, maksudnya atau membuat kita tuh selalu bersalah. Namanya tuh gaslighting. Ya, pernah dengar nggak sih istilah itu? Gaslighting itu kayak misalkan aku bilang nih, kayak ke kamu ya, kamu apa ya contohnya? Kayak misalkan aku bilang, kamu, aku tuh mau ngasih tahu kamu atau nggak? Kamu tuh suka telat, misalkan gitu ya. Dia tuh kayak bisa pakai kata-katanya tuh sehingga seakan-akan tuh kepercayaan aku teh salah gitu. Padahal aku teh benar gitu. Jadi kayak, misalkan gini ya, aku pacaran sama kamu, tapi aku nggak mau ya pacaran kita nggak kudus, contohnya. Terus kamu coba contoh gaslighting. Kayak contohnya kayak apa ya, kayak apa sih kayak kamu tuh nggak sayang. Iya, tapi kamu kan nggak sayang gitu. Kalau misalnya kamu nggak ini, kamu kan buktiin dong kasih sayang kamu gimana? Iya, tapi kan nggak bisa gitu. Kata firman Tuhan tuh nggak kayak gitu. Tapi kayak dia tuh ngokok gitu. Malah jadi yang tadinya posisinya benar, malah dia yang jadi merasa bersalah. Ya, sorry contohnya nggak bagus, nggak bisa manipulasi. Tapi intinya dapat lah ya, maksudnya nggak sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan gitu. Jadi kita harus ngelihat nih gimana cara dia melakukan sesuatu ke orang lain ya, cara dia ngomong. Ketika dia disalahin, dia mau nggak menerima dan mengakui dia tuh salah. Misalkan, ketika dia salah, dia mau nggak minta maaf. Ketika misalkan dia ketemu sama orang lain, apakah dia pengen selalu menang terus dan lain-lainnya. Jadi itu nilai-nilai yang benar. Dan yang ketiga, yang terakhir, dia itu memiliki komunitas yang benar, gitu ya. Nah itu kan kalau tadi kita bilang kalau kita bergaul dengan orang-orang yang toksik, jadi hubungan-hubungan kita itu toksik, kita jadi nggak akan bertumbuh, ya. Kita udah stuck atau mungkin kita malah merosot, gitu kan. Nggak bisa jadi kita malah jadi kecanduan yang nggak bagus, atau misalnya kita malah meninggalkan Tuhan gitu kan. Jadi dampak-dampak negatifnya itu ada. Tapi kalau kita punya komunitas yang baik, nah itu kan pasti malah kita jadi bertumbuh. Kalau punya toksik malah kita jadi stuck atau malah kita jadi berkurang. Kalau kita punya komunitas yang baik, itu malah itu bisa mendorong kita, menyemangati kita, membuat kita jadi lebih baik lagi. Ya. Amsal 18 ayat 24 tuh bilang ini, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, jadi firman Tuhan tuh udah jelas bilang, ada teman loh, bukan musuh. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Kan aneh ya ayat ini. Kayak ada musuh yang mendatangkan kecelakaan, make sense. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, nggak make sense sebenarnya. Tapi memang firman Tuhan kan selalu ada kebenarannya ya, dan kita bisa realize gitu, oh berarti benar banget nih, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Dia ngomong sama kita sih teman gitu, tapi mendatangkan kecelakaan. Nah itu kita harus hati-hati, apalagi calon teman hidup ya, itu kayak harus hati-hati banget. Jangan sampai kita ada di dalam toxic relationship itu. Nah ngomongin soal komunitas tadi, oke, misalkan kita nggak sadar nih kita ada di dalam toxic relationship ya, karena memang tadi kan tersesat itu ya, kadang ya kita suka ngeyel gitulah, udah dibilangin jangan apa gitu ya. Tapi ketika kita ada di dalam komunitas yang benar ya, saya percaya tuh orang-orang di sekitar kita tuh akan bilangin, kayaknya dari something wrong deh sama pacar kamu, kayaknya kurang bener. Atau misalkan ada kakak pembina ya, harusnya tuh kita kalau punya kakak pembina yang tegur lah, kalau bahasa kasarnya ya, kayak kakak pembinanya negur gitu, kenapa sih pacaran sama si ini misalkan gitu ya. Ya mungkin kakak pembina kita atau orang-orang yang ada di gereja, kalau misalnya kita melihat sesuatu yang nggak bener gitu, dan kita nggak bisa lihat dari posisi kita itu, kita yang buta itu jadi misalkan dari yang nggak pernah telat jadi sering telat, dari yang selalu komsel jadi nggak pernah komsel, dari yang misalkan bergaul sama orang-orang jadi nggak mau bergaul sama orang-orang. Itu tuh banyak banget loh. Aku ada kayak satu yang aku inget ya, jadi anak ini tuh udah berkomunitas di komunitas yang bener lah. Terus ada satu cowok gitu yang dari komunitas lain ya, saya nggak bilang dari komunitas lain seakan-akan itu dari gereja lain, enggak.
pokoknya ada satu cowok dari antah berantah jadian sih gitu. Semenjak itu tuh dia nggak pernah komsel lagi gitu, dan dia tuh sedih gitu, dalam arti kayak kenapa ya gue tuh nggak komsel lagi loh, gue tuh padahal pengen komsel. Dia bilang lah ke cowoknya, suruh ikut, cowoknya nggak mau dong. Sudah gitu dia bilang, kamu tuh lebih milih teman-teman kamu daripada aku. Nanti kan kamu kalau married juga sama aku, nggak sama teman-teman kamu. Lah, maksudnya kan kayak jadi bingung gitu ya. Ya itu gaslighting tuh tadi. Ya itu gaslighting dan itu toxic relationship loh. Dalam arti kamu tuh jadi nggak boleh kayak misalkan mau main sama si ini jadi dipertanyakan. Bahkan misalkan mau ngelakuin sesuatu yang bagus. Contoh misalkan ya teman-teman yang susah lulus kuliah nih karena pacar. Nah itu menurut aku sih termasuk toxic relationship juga. Karena misalkan ya kalau hubungan kita baik, aku sih ngedukung banget gitu. Kamu lulus sarjana, kamu buka usaha, oke, aku dukung. Say, meskipun kamu misalkan nggak bisa ngontek aku dulu karena kamu kerja, it's okay. Itu kan buat masa depan kita, misalkan gitu ya. Nah itu nggak toksik. Nah, jadi kayak harus hati-hati banget sih. Ya kalau dari kita sih 3 itu, yang pasti sih gini, ketika kita ada di dalam toxic relationship, jangan ragu-ragu untuk keluar. Ya, jadi kayak tadi ilustrasinya yang soal arang yang dipanggang ya. Kalau udah nyium bau arang, jangan diam terus di situ gitu. Langsung buka pintu, keluar gitu, atau cari bantuan lah istilahnya. Jangan kayak sok. Ya, mungkin teman-teman pernah nonton ya film It's Okay Not to Be Okay ya. Nah itu juga kan kayak kalau menurut aku sih toxic relationship ya. Cuman dikemas dalam drama Korea yang kayaknya tuh it's a good thing gitu loh, kayak manis gitu. Menurut aku sih itu bahaya banget sih gitu. Maksudnya kalau udah jelas gitu ya teman kamu tuh psycho gitu istilahnya, jangan belagu-belagu. Oke, kita harus tolong orang yang jatuh gitu ya, tapi jangan lakukan sendiri gitu loh. Ini mungkin bisa menjawab pertanyaan yang ada nih ya, sekalian ya. Iya. Dari Temi. Temi. Ya, boleh. Ini mungkin boleh nggak sih kalau kita punya komunitas yang nggak benar, terus kita tetap ada di komunitas itu dengan alasan ingin memenangkan mereka. Nah itu tadi ya. Tadi dia sudah sempat membahas. Kalau kita berpikir bahwa kita adalah superhero-nya sendiri, gitu ya, dan kita masuk sebagai super spy, gitu ya, kita menyelundup sendirian, gitu, ya itu jadi jangan sesat, gitu ya, ya kan? Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik juga kan. Jadi kalau kita sendiri kan lebih besar kemungkinannya bahwa kita yang akan terbawa daripada mereka yang akan terbawa kita gitu kan. Nah itu jadi agak jadi kayak maksudnya ilustrasinya kayak gini, aku tuh mau jadi lilin yang menerangi gitu ya. Lilin tuh kecil gitu. Kalau misalkan ada di tengah-tengah fire hydrant apa sih yang buat nyemprot kebakaran api gitu ya. Itu tuh lilin bakal mati gitu. Makanya kita tuh justru harus bawa satu persatu orangnya masukin ke bara api, yaitu adalah komunitas kita. Aku nggak bilang kayak pokoknya kamu harus ngejauhin apa segala macam sampai kayak ngehina atau ngeblok atau gimana. Enggak, tapi balik lagi ke Mazmur 1 ya. Jangan berjalan, berdiri, duduk. Nah, kalau kamu terus-terusan ada di komunitas itu, kamu tuh bukan hanya sedang lewat dan memantau, tapi kamu tuh lagi berjalan, berdiri dan duduk. Sama kayak Lot di Sodom Gomora. Lot itu tuh pasti orang yang tahu Tuhan sih, tapi dia itu melihat dari jauh, terus ngeliat kayaknya bagus, terus dia datang, dan sampai akhirnya di akhir cerita sebelum Sodom Gomora dihancurkan tuh dia lagi duduk di pintu gerbang. Itu artinya tuh dia salah satu pemukanya di kota itu gitu. Nah jadi kita harus hati-hati dengan toxic relationship gitu. Jadi kalau emang kalian berada di komunitas yang seperti itu, ya emang bagus dengan niatan untuk menyelamatkan gitu ya. Tapi juga kalian tetap harus punya komunitas yang mengayomi juga gitu kan. Jadi ada yang dukung kalian, ada yang support kalian, ada yang bisa kasih nasihat kalau misalnya ada apa-apa seperti itu gitu ya. Ya. Kalau dari kita sih gitu ya. Mungkin kalau ada teman-teman lain yang mau tanya atau mungkin aku tahu sih karena Kak Putra pernah cerita mengenai yang menurut aku sih hasil dari toxic relationship. Di tengah-tengah masa pandemi ini ya, kan pandemi kan jarang ketemu nggak sih? Nah mungkin teman-teman dari teman-teman DPA DKI banyak yang penasaran nih sama ceritanya. Coba mungkin kamu boleh cerita. Apa aja penasaran? Barusan ya saya mau ngomongin tuh.
teman-teman mungkin yang beberapa yang leader youth ya, sejak pandemi ini kan ada banyak hal yang berubah ya. Biasanya kita punya adik-adik mentor atau adik-adik rohani yang mungkin secara intens kita ketemu, ngobrol, dan bisa mementoring lah secara langsung. Beda kan yang kalau di WhatsApp itu, WhatsApp group itu biasanya kadang nanti sejam kemudian baru yang balas, tergantung kegiatan masing-masing. Tapi kalau ketemu kan langsung face to face, jadi bisa ngobrol, bisa tahu respon dan apa yang mereka hadapi. Nah, beberapa waktu ini teman-teman itu ngalami bahwa memang beberapa pemusik kita itu izin, yuk Kak izin ya, sayanya nggak ikut kita ada reguler lah main di luar. Ini pemusik nih, nggak tahu nih teman-teman leader nanti boleh kasih masukan ya. Jadi mereka itu izin semuanya pamit untuk main di luar. Saya pikir nggak apa-apa lah. Sama seperti tadi yang pertanyaan Kak Temi dan yang Koboner bilang, saya pikir ini udah kelasnya leader. Saya pikir mereka pasti bisa lah jaga diri dan malah bisa bawa teman-teman yang lain untuk bergabung gitu. Tapi malah karena pandeminya agak panjang dan tingkat intensitas kita ngobrol secara langsung semakin berkurang, akhirnya kita sayanya kehilangan mereka, dan pas ketemu atau bahas di WhatsApp kayak orang yang berbeda gitu. Padahal baru berapa bulan gitu. Karena belum setahun kan gitu. Jadi pas mereka waktu berubah itu belum setahun. Dan akhirnya saya sih menyesal sendiri. 2 hal yang saya sesalin. Satu, kenapa saya nggak backup gitu ya. Arti backup itu harusnya di masa pandemi ini dan mereka mulai bergabung dengan beberapa komunitas yang pastinya kurang membangun, kitanya harusnya lebih ekstra harusnya menurut saya. Tapi kehilangan itu. Ini nggak tahu nih teman-teman atau CJ Koboner bisa kasih masukan yang lain. Bahwa, saya tuh lupa kasih terus kasih amunisi lah buat mereka. Tetapi saya pikir itu kesalahan pertama. Yang kedua mungkin ya memberikan izin dalam arti karena mereka minta. Berarti harus, kalau saya nggak izinin pasti mereka nggak akan ikutin karena cukup taatnya luar biasa. Nah itu yang terjadi. Nah kira-kira teman-teman atau yang lain atau Koboner, CJ bisa kasih masukan, keadaannya sekarang sudah berubah kepribadiannya. Nah gimana nih supaya kita bisa nyelamatin mereka dari komunitas yang toksik, yang akhirnya mengubah kepribadian mereka, sampai mengubah kepribadian mereka. Gimana nih kok sih? Paling ya emang nggak akan gampang sih ya, dan nggak akan mudah sih sebenarnya untuk mengharapkan dia bisa kembali ke seperti dulu gitu kan. Karena emang membangun itu lebih susah daripada meruntuhkan sebenarnya. Nah, ya. Benaya itu punya ada stack gitu ya. Kayak cup gitu, dia stack gitu kan. Benaya itu anak kita by the way. Iya, Benaya itu anak kita. Umurnya 2 tahun. Dan dia kan sekarang lagi belajar gitu, stack. Itu susah banget waktu belajar stacking ya. Belajar stacking itu kan kayak bisa sampai cuman kayak 8 cup gitu, tek. Kalau kita kan udah gede, langsung cepet 5 detik juga udah jadi gitu. Kalau Benaya tuh bisa sampai 1 menit gitu kan. Ada jatuh dikit apa segala macam gitu kan. Tapi akhirnya bisa kan belajar. Nah, itu udah 1 menit gitu, udah jadi. Terus dia sukanya apa? Ngeruntuhin, ya kan? Push, gitu kan? Push mah cuma nggak sampai setengah detik udah hancur gitu kan. Nah untuk membangun lagi kan jadi itu emang sesuatu yang nggak segampang menghancurkan gitu. Jadi emang kebiasaan baik itu dibangun dengan proses. Tapi kalau misalnya yang merusak itu emang cepat gitu. Jadi ya buat aku sih encourage buat Kak Putra untuk bisa itu bangun itu lagi ya semangat. Gitu ya, semangat bangun itu lagi. Dan memang kalau misalkan aku bisa bandingin sama ini ya, efek kecanduan sih menurut aku, karena toksik, pokoknya sesuatu yang toksik ya yang dimasukin ke dalam diri kita itu tuh biasanya punya efek samping ya, kayak misalkan contoh ya, aku nggak ngomong toksik yang sampai minum racun baygon enggak gitu ya, gula aja contohnya, gula tuh kan sebenarnya nggak bagus buat diri kita gitu. Maksudnya kalau terlalu banyak kan nanti jadi diabetes. Tapi coba deh kita udah biasa makan gula terus berhenti makan gula, pasti craving. Pasti kayak siang-siang tuh kayak aduh nggak bisa mikir, terus kayak mungkin gemeteran ya kayak gitu. Aku pernah tahu ada satu orang yang dia kalau tidur tuh nggak minum obat tidur ya. Dan obat tidurnya tuh masuk ke jenis narkoba itu sebenarnya di Indonesia ya. Kalau di luar aku kurang tahu, tapi
keras lah. Keras pokoknya. Kalau ada penggerebegan artis tuh nama produk itu tuh selalu keluar lah, walaupun memang disebut di apotek tuh dijual gitu sebenarnya. Nah ketika dia pengen mengurangi itu, karena kan nggak sehat ya, ngerusak ginjal, ngerusak jantung gitu, kayak nggak bagus lah. Ketika dia nggak minum tuh, jadi dia minum biasanya kayak sehari tuh kayak bisa 4 sampai 6 pil, karena memang udah kecanduan banget gitu. Diturunin jadi 3 aja, tangannya tuh langsung tremor gitu, tau nggak? Wow, jadi besar gitu. Iya itu tuh kayak dia tuh bilang, gue tuh sebenarnya pengen berhenti tapi tuh badannya tuh nggak bisa, sampai dia ke dokter rehab gitu istilahnya. Sama dokter juga masih diresepin obat yang sama walaupun dosisnya dikurangin. Nah ini tuh membuktikan apa sih gitu? Sesuatu yang toksik itu tuh kadang ya kita suka nggak sadari, dan kadang tuh kita jadi craving tuh nggak, kayak kita tuh kayak kangen gitu ditoksikin gitu istilahnya ya. Jadi kayak karena sebenarnya dari toxic relationship tuh, kalau kita nggak sadar itu toxic relationship, ada sesuatu yang kayaknya tuh reward gitu, kayak hadiah gitu buat kita tuh, yang membuat kita jadi diterima, ya kayak tadi lah, membuat kita merasa diterima, membuat kita sorry tuh saya mungkin teman-teman yang main di kafe-kafe atau mungkin di luaran itu ya merasa mungkin kalau ada audiens kan di kafe dapat tepuk tangan ya, atau misalkan request lagi, atau misalkan ya ada apalah gitu di sana, kayak bro mainnya bagus banget, nanti kita gig bareng atau gimana gitu kan. Sementara di gereja segala kemuliaan hanya bagi Tuhan gitu kan. Kayak haleluya. Iya kan, maksudnya nggak comparable, ngerti nggak sih maksud aku? Jadi kayak di satu sisi juga ya aku appreciate banget sih sama Kak Putra yang udah bangun gitu, kayak aku tahu bagi value apalagi ngubah gaya hidup orang itu gak gampang banget gitu. Tapi ya mungkin ada sesuatu yang terjadi, dan saya rasa sih itu part of the experience gitu. Mereka harus ngerasa dulu nih. Mereka tuh ketika udah nanti fase ini lewat ya, aku rasa tuh gini, toxic relationship buat sementara waktu tuh oke banget lah. Tapi ketika dia udah merasakan relationship yang sesungguhnya, dia tuh nggak akan, kalau lagi ada masalah ya, dia tuh nggak akan ke si toxic relationship itu gitu. Jadi gue sih punya keyakinan dan kepercayaan bahwa suatu kali teman-teman yang menjauh ini tuh akan kembali mendekat sih gitu ya. Tapi tentu kita juga kan harus terbuka buat mereka gitu. Ya gitu sih. Berarti semangat terus ya bro. Memang gak gampang ya, karena kalau udah kelasnya leader itu kan, kalau misalnya cuma pelayan tuh agak gampang ya. Maksudnya arti gampang itu nggak terlalu dalam dan belum banyak tanggung jawab. Tapi kalau udah kelasnya leader di kita itu kan udah punya banyak tanggung jawab. Memang jadi agak berat kayak kata Koboner tadi, udah core-nya itu kan kalau satu pincang itu agak mulai kolek nih, goyang nih. Jadi ya memang cukup berdampak sih. Kayak tadi Koboner bilang, memang terlalu mudah untuk menghancurkan, dan kemarin itu sangat membiarkan. Dan memang karena kita pikir gini sih ya, karena yang mungkin yang tadi itu seperti saya bilang, saya berpikirnya kalau mereka main di luar supaya mereka punya pengalaman. Malah itu yang saya salahkan dengan pemikiran saya. Mereka punya pengalaman, mereka punya jam terbang, dengan asumsi punya benefit untuk pelayanan di youth semakin baik, berpikirnya ke sana, padahal itu malah menjerumuskan mereka. Nah ini mungkin teman-teman leader yang punya pengalaman yang sama atau punya masukan untuk hal yang saya alami, boleh di kolom chat teman-teman bisa sharing atau tanya, atau bisa mungkin pengen kasih sesuatu, nanti saya akan invite untuk join, mungkin kasih statement tentang toxic, kita akan kasih kesempatan. Nah, sebelum ada yang bertanya, ini mungkin pertanyaan buat Kak Bonar nih sama si Jess. Kalau toxic relationship ini kan tadi kita bahas tentang hubungan orang pacaran, hubungan tentang komunitas, dan bahasanya saya itu untuk lepas akan lebih mudah dibandingkan dengan kalau ini toksiknya itu hubungan saudara, toksiknya itu sudah menikah. Nah ini gimana nih sih? Ini kan mungkin nggak segampang kita main cabut aja kan dari hubungan pacaran dibandingkan dengan menikah, atau hubungan komunitas dengan hubungan keluarga. Kan keluarga kan nggak pernah bisa exit kan ya. Nah gimana
Koko dan Cici, kalau ngadepin begitu kasih masukannya. Kalau menikah sih ya you eat your own medicine ya, dalam arti ya itu sih salah lu dulu karena menikah sama dia gitu kan, maksudnya ya kita buka-bukaan aja gitu, segala sesuatu keputusan kita tuh ada konsekuensinya gitu. Dan I'm sorry to say kalau udah married tuh ya nggak boleh cerai kan, jadi mau nggak mau ya kalian harus work out the relationship, the marriage gitu harus. Mungkin kalau aku rasa sih ya semoga ya, maksudnya ketika menikah kita menikah ya karena kita at least saling cinta lah ya, bukan memanipulasi. Kalau toxic relationship kan memanipulasi ya. Kalau memang udah seperti itu sih saya mau anjurin ke konselor aja lah ya, karena mungkin terlalu sulit lah untuk dibahas gitu di sini. Tapi ya intinya pada akhirnya sih harus memaafkan. Nah, kalau yang lahir di dalam keluarga yang toksik ini, yang mungkin lebih itu kan bukan kesalahan kita lah istilahnya Maya, itu kayak di bawah kehendaknya Tuhan lah gitu. Nah, kalau itu gimana saya? Mungkin aku nambahin sedikit tentang yang tadi juga, tapi ini efek juga dengan yang keluarga ya. Kalau seperti yang ini emang kebanyakan sih cuman bisa dilawan dengan doa dan mungkin puasa juga gitu ya. Amin. Karena ya aku kenal gitu ada beberapa orang yang suami istri gitu kan. Kalau dulu aku kan di Australia, jadi banyak juga itu cerita-cerita di mana istrinya adalah orang Indonesia dan suaminya bule gitu. Dan orang bule banyak yang ya nggak ke gereja gitu kan, ateis atau ya mungkin ya cuman Kristen budaya gitu kan ya. Tapi untungnya mereka memperbolehkan istrinya untuk pergi ke gereja gitu kan. Dan ya di situ mereka banyak disemangati lah untuk tetap mengasihi, tetap melayani suaminya, tetap menjadi contoh teladan buat anak-anaknya juga gitu kan. Dan ya ini pasti susah gitu kan, karena dia berjuang sendiri gitu. Tapi juga dengan dengan doain terus suaminya gitu kan. Sampai ya ada beberapa gitu suami-suaminya actually datang gitu ke gereja gitu kan, dan akhirnya makanya kita sampai harus membuka ibadah yang bahasa Inggris gitu, karena ada beberapa itu ya itu kita kan tadinya gereja Indonesia tapi kita buka bahasa Inggris juga karena itu ada beberapa suami-suami yang dimenangkan lah gitu oleh istrinya, dan itu ya dengan doa, dengan jadi contoh gitu kan. Tapi itu ya nggak cepat gitu kan, itu emang pasti lewat proses, lewat pergumulan, perjuangan gitu ya. Dan aku pikir itu juga sama dengan keluarga gitu. Kalau kayak keluarga kita juga masih ada yang belum kenal Tuhan, misalnya itu juga kayaknya kita doakan. Yang toksik ya juga seperti itu sih palingnya kalau gitu. Ya kita juga jangan mengikuti cara mainnya mereka gitu kan. Ya kita emang jadi harus memberikan contoh yang lebih lagi. Ya jadi kalau misalkan ini kan hubungannya tadi sama suami istri ya. Kalau sama orang tua gimana gitu kan. Orang tua toksik nih ya. Kebetulan minggu ini bahan komsel dari Bethel Youth itu aku yang bikin, dan aku sendiri terberkati dengan preparationnya. Nah mungkin aku mau sedikit cerita apa yang aku dapetin ya. Kan minggu ini tuh di Bethel Youth tuh kita pakai tema menjadi anak yang bisa diandalkan ya, menjadi anak yang kuat lah gitu untuk keluarga. Aku tuh ngelihat gitu, siapa sih di dalam Alkitab yang punya sikap yang bisa diandalkan oleh keluarganya. Dia itu adalah Daud. Daud itu tuh hidup di dalam keluarga yang toksik banget sebenarnya gitu ya. Bayangin lagi ada hajatan, lagi ada orang besar datang, dia nggak diajak. Dia kayak disembunyiin, suruh menjaga domba. Itu kan kayak, pikirin lah maksudnya kalau kita ngerasa gitu ya, anggaplah kita nggak diajak makan sama teman, itu sakit hati sih. Ya. Ini apalagi sama keluarga sendiri, pesta lagi ya. Pasti ada nabi tuh, nabi, apalagi nabinya Samuel, itu kayak nabi terbesar. Kayak presiden datang lah ya. Iya, kayak istilahnya kayak dia tuh yang mengurapi Raja Saul. Jadi kayak orang tuh pasti respect banget sama Samuel. Gak mungkin Samuel datang ke rumah Isai, gak ada lembu yang dipotong, pasti ada. Tapi Daud dibiarkan. Ya itu satu. Kemudian kakak-kakaknya Daud juga kan ngeremehin Daud kan. Itu jadi dia kayak dari papahnya juga. Terus mamahnya nggak pernah diomongin kan. Jadi aku kurang tahu sih mamahnya Daud itu seperti apa. Tapi kelihatannya sih nggak ada usaha untuk membela gitu. Beda sama mamihnya Esau sama Yakub. Ya itu toksik juga sih. Tapi maksudnya dia ngebela gitu. Jadi kan kita tahu ceritanya. Tapi Daud tuh nggak.
Daud tuh dibiarin gitu ya. Terus kayak misalkan sama kakak-kakaknya juga ya. Tapi Daud tuh tetap respect gitu. Dia menghargai bapaknya. Ketika disuruh nganterin barang, dia tetap nganterin barang. Dan firman Tuhannya tuh bilang segera pagi-pagi dia tuh nganterin barang gitu. Kayak bukan menunda-nunda, dia tuh langsung pergi gitu. Itu menunjukkan ketaatan yang luar biasa sih. Terus yang aku kemarin baru ngeh juga, ternyata tuh si Daud tuh tetap melibatkan keluarganya. Karena Daud itu punya 3 panglima perang. Yoab, Asariel, sama Abishai. Ya. Nah, 3 orang ini tuh ternyata anak dari saudaranya. Jadi anak dari cicinya gitu lah. Karena kan dia anak bungsu kan. Jadi ada satu anak Isai namanya Zeruya. Nah, si Zeruya itu punya 3 anak gitu. Dan bayangin ketika Daud jadi raja ya, anak-anak saudaranya tuh direkrut, dikasih jabatan yang tinggi gitu di dalam kerajaannya. Kalau aku ya jadi anak toksik, misalnya dari keluarga toksik, udah jadi raja, gue sih nggak mau banget kan istilahnya ada hubungan lagi sama keluarga gue. Dulu, misalkan contoh ya, dulu tuh kamu ngegituin aku loh, kamu tuh toksik banget, aku tuh nggak diundang ke makan-makan, kemana waktu kamu makan-makan, aku nggak kayak gitu toh nggak. Tapi Daud tuh nggak kayak gitu, dan inilah yang mungkin kita harus teladani gitu. Sampai Daud tuh curhat gitu ya di Mazmur kan sedih banget, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku ya, itu kan sedih banget kan. Nah di situ tapi aku tuh kayak ngelihat sih nggak ada family yang perfect lah gitu, dan memang kita berusaha untuk ya memaklumi dan juga menghargai mereka gitu. Ya balik lagi sih ke poin 1 yang tadi ya, mengetahui bahwa kamu itu berharga gitu. Misalkan ada mama-mama yang, misalkan contoh ya, aku tahu nih ada satu keluarga ya, anaknya tuh baru lahir, perempuan, belum 3 bulan, bapaknya udah langsung nanya lagi ke dokternya, dok, udah boleh hamil lagi kapan? Karena anaknya tuh perempuan, dia pengen tuh punya cowok, karena dari kebudayaan Chinese ya, mungkin Batak juga gitu kali ya. Kayak perempuan tuh kayak iya, tapi kan istilahnya gini, aku ngelihat ya, ini anak baru dikeluarin loh 1 bulan, udah kayak dok kapan boleh punya anak lagi gitu, tau nggak? Dan gimana dia nanya gimana caranya punya anak cowok. Bisa bayangin nggak sih ketika dia bertumbuh ya, bakal kelihatan kan perbedaannya. Dan ini tuh contoh toxic parent sih, tapi ya mau gimana pun kita harus belajar untuk memaklumi ya gitu. Dan kita doalah untuk biar kita tuh kuat dan kita tahu gitu, aku tuh walaupun aku dilahirin cewek, aku tetap berharga kok misalkan. Atau misalkan aku walaupun aku anak bungsu, aku tetap berharga. Atau misalkan orang tua kita suka ada mungkin yang ngebodoh-bodohin gitu, bodoh kamu anak papa bukan anak mama karena nilainya jelek misalnya kayak gitu. Ketahuilah bahwa rasa keberhargaan itu tuh bukan dari apa kata orang, tapi apa kata Tuhan gitu. Jadi ketika kita punya rasa keberhargaan itu tuh kita bisa lebih gampang itu untuk menghadapi orang-orang toksik gitu. Karena kalau nggak dihadapi dengan benar ya, seringkali tuh ada gini, keluarganya toksik. Oke, saya mau keluar aja dari keluarga ini, pengen cepet-cepet merit. Ya meritnya juga ketemunya sama orang yang kayak gitu juga gitu loh. Jadi nggak menyelesaikan apa ya, memindahkan ya hanya memindahkan masalah lah gitu. Jadi harus hati-hati sama yang toksik gini lah. Nah, berhubungan dengan suami istri sih. Istri kan kalau kita toksik tadi kan kita nggak detail ya, maksudnya masalahnya apa. Nah, ini yang ada maksudnya pribadi nanyanya. Kalau sudah menikah tapi ada KDRT dari suami ke istri. Nah, kalau toksik yang misalnya nggak menghargai, nggak respect atau memperlakukan dengan sikap-sikap yang itu masih mungkin bisa ditahan. Tapi kalau KDRT gimana nih Putra, kan itu kan fisik dan itu kita alami dan orang bisa lihat, dan banyak orang yang ngomong gitu, yang ngomong udahlah tinggalin aja suami kamu, tapi dipercayanya yang kayak kata gubernur tadi sama Cijes, kita kan di kepercayaan kita kan nggak ada kata berpisah kalau nggak karena kematian gitu. Masa kita doain supaya pasangan kita meninggal gitu. Nah itu gimana sih kira-kira? Nggak, ini aku pernah nanya sih sama si papi gitu, kalau kasusnya KDRT gimana gitu, dia bilang tetap
mau kasus apapun ya, firman Tuhan adalah firman Tuhan yang nggak bisa dikompromi, nggak bisa ada perceraian. Kan kita juga tahu ya, Yesus bilang gitu, karena kedegilan hatimu makanya Musa tuh bilang boleh cerai asal ada apa, asal dengan apa, alasan zina ya. Tapi itu tuh perlu digarisbawahi, karena kedegilan hatimu itu tuh bukan kehendak Tuhan. Nah, jadi intinya kita sepakat dulu nih, nggak boleh cerai. Tapi KDRT itu membahayakan jiwa. Kan firman Tuhan juga ada ngomong jangan membunuh kan. Berarti itu juga harus di take into consideration lah. Nah, jadi solusinya sih sebaiknya kalau misalkan terjadi KDRT, ya jangan bodoh juga sih, dalam arti kayak nggak apa-apa aku dipukulin, diapain ya, dilempar setrika, di apa, yang jangan juga gitu. Datangin konselor dan bilang gitu. Nah, kasus yang ada tuh biasanya di lerai dulu, dalam arti pisah dulu untuk sementara waktu. Jadi harus digarisbawahi, pisah untuk sementara waktu. Misalkan 6 bulan kah, 3 bulan kah. So udah itu sambil dibimbing, ya pembimbingnya juga cewek sama cewek, cowok sama cowok ya, jangan mix gender gitu. Kemudian nanti dipersatukan kembali. Ya kira-kira seperti itu. Tapi pada dasarnya sih KDRT tuh ya bukan menjadi alasan sih. Saya pernah ada satu keluarga yang saya tahu ya, wah suaminya tuh, aduh bener-bener dah toksik banget gitu ya. Dan saya tahu gitu perlakuan ke istrinya gimana, anak-anaknya kayak gimana ya, udah kayak amburadul lah istilahnya. Tapi istrinya tuh tetap setia sampai akhirnya suaminya tuh Tuhan izinkan kena COVID terus meninggal, tau nggak? Tapi dia setia sampai akhir. Dan itu yang saya bener-bener appreciate lah. Maksudnya kayak amazed gitu. Kayak wow, keren banget sih si tante bisa bertahan sampai akhir gitu. Di mata Tuhan tuh itu berharga banget lah istilahnya gitu kan. Kita nggak tahu ya maksudnya apa yang terjadi gitu di tengah-tengahnya. Tapi saya ngelihat sih, dan doanya si tante juga aku nggak tahu ya seperti apa. Tapi dia menunjukkan support kepada suaminya dengan cara dia selalu nggak pernah pisah rumah. Dia selalu respect. Dia selalu sediain makan siang. Setiap kali suaminya pulang dari kantor semua udah beres dan lain-lain lah. Jadi saya benar-benar appreciate si tante ini sih. Dan memang tante ini ya rajin doa. Kira-kira gitu. Wow, jadi thank you banget nih jawabannya. Ya. Tapi buat teman-teman di DPA mah kan belum pada menikah kali ya, kalau yang dengerin rata-rata. Nah ini, jadi jangan. Ini kan DPA ini DPA ini kan sih ada dewasa muda sih. Oh dewasa muda, oke ya betul. Nah, jadi ada dewasa mudanya, ada youth-nya, ada teens-nya, ada kids-nya. Jadi semua masuk nih. Jadi dewasa muda yang dapat. Jadi ya, yang udah dewasa muda yang udah menikah, ya udah itu kayak di mood aja lah maksudnya. Udah terlanjur banyak-banyak tergabunglah dalam komunitas marriage ya. Jadi kayak kalau di gereja kita kan Kak Putra juga mungkin tahu ada Kana marriage class. Kana marriage class itu yang di bawah 5 tahun, usia perkawinan 5 tahun, kita ada kayak semacam kelas, kita ngobrol-ngobrol di sana lah. Kita tuh akan menyadari sih dengan ngobrol-ngobrol bahwa suami atau istri kita tuh bukan yang paling parah di dunia gitu sih. Ya sama ada kemudian juga kalau yang di youth ya harus pinter-pinter cari pasangan hidup lah gitu. Jangan, kalau engkong bilang ya, entong kumaha engke, tapi engke kumaha. Dalam bahasa Indonesia, jangan gimana nanti, tapi mikir nanti gimana. Jadi ketika kita pacaran tuh bukan kayak gimana nantilah. Nanti ini pacar kamu gimana? Alah gimana nantilah gitu. Tapi justru kita nanya, nanti gimana nih? Kalau dia misalkan suka ngehargain kita, nanti udah menikah gimana? Kalau misalkan dia kayak suka gaslighting tadi, nanti kita menikah gimana? Gitu. Kalau misalkan dia suka kayak mengkritik gitu ya, atau membandingkan yang nggak sehat gitu,
nanti gimana gitu. Kita itu yang harus dipikirin sih, jangan gimana nanti. Ya itu yang tadi yang terakhir kamu ini emang penting sih ya, especially buat yang baru married atau gimana gitu ya. Baru married lah gitu ya. Jangan membanding-bandingkan dengan Instagram orang lain. Oh iya. Itu soalnya itu dia. sering kita lakukan gitu kan. Dimana kita membandingkan kehidupan nyata kita dengan kehidupan image sosmed media sosial orang. Ya, image family di sosmed gitu kan. Karena ya di sosmed kan cuman highlight sebenarnya, highlight real. Aku juga suka dosa kayak gitu. Aku suka kayak lihat, ya ampun kayak romantis banget main sama anak-anaknya. Sepost selanjutnya cerai, sampai kaget gitu kan kayak, hah? Terus kayak suka ngepoin orang kan. Aku suka kayak nanya ke Kobonar gitu. Say, ternyata dia cerai, ya ampun. Terus kadang tuh cerainya udah yang kayak 2 tahun, aku baru tahu kayak influencer, mami influencer di bule-bule lah. Cerainya udah 2 tahun dulu sih ya. Pas aku nge-scroll ya, 2 tahun ke belakang, baru iya sih nggak ada gambar cowoknya. Tapi kayaknya tuh semua keluarga bahagia. Dan itu tuh salah banget sih. Karena kita nggak bisa ngebandingin gitulah kehidupan kita yang nyata ini, yang kita tahu yang setiap harinya jelek-jeleknya gitu, dengan kehidupan orang yang kita nggak tahu jelek-jeleknya, gitu kali ya. Benar. Wow, ini memang masih panjangnya, ada 2 pertanyaan lagi yang belum saya sampaikan. Tapi waktu sudah sangat mepet, tinggal 2 menit lagi. Teman-teman, thank you buat teman-teman yang udah join. Thank you secara khusus dari DPA DKI buat Kobonar dan si Jessica. Dan thank you buat waktunya. Si Jessica ada kali yang kedua ya di DPA DKI. Saya berharap ini nggak berhenti kali kedua, tidak ada kali ketiga, kali keempat, kali kelima. Kobonar ini bukan hanya yang pertama dan terakhir, tapi ada yang kedua. Siap. Atas nama DPDKI, thank you ya, Kobonar si Jessica. Dan saya percaya kita semua akan diberkati. Buat teman-teman yang joinnya di pertengahan atau di ending hari ini, teman-teman bisa lihat di channel YouTube kita nanti. Ini akan diupload di channel YouTube DPA DKI dan di Instagram DPA DKI. Dan saya percaya ini semua memberkati. Dan saya takut kalau kita doa di tengah jalan akan mati. Jadi kita tutup dengan doa masing-masing di rumah supaya kita semua bisa kusuk doanya. Ini terbatas sekali, saya udah di-chat. Thank you lagi semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan semua berkati semua. Dari Jepura, thank you. Kak Diki, Kak Temi, Kak Fani. Tuhan berkati semua ya. Yo. Bye.